Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi peserta UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Tadulako. Nomor induk mahasiswa A611-23895 dan nomor peserta UKG 2016-994-92526. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 2 Karosta, tepatnya di kelas 11 MIPA. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Hai, hai. Hai. Halo, halo. Pak fisik. Fisika hasil. Fisika. Yes, yes, yes. Oke, bertemu lagi kita di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah karena kita semua sehat pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Karena segala sesuatu yang kita awali dengan doa yang baik, maka hasilnya senantiasa akan, insya Allah akan berkah. Oke, saya minta tolong kepada Andika untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Andika. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andika karena telah bersedia memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Asila sama Mama Reko, 2 orang ya. Kenapa ini? Minta tolong sekretarisnya dicatat juga di absen kelasnya di. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta tolong dicek dulu keadaan di sekeliling kebersihan. Kalau ada sampah, mohon dipungut terlebih dahulu. Oke, terima kasih karena telah menjaga kebersihan kelas kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Masih ada yang ingat materi kita pekan lalu? Oke, gelombang. Dan masih ada yang ingat apa itu gelombang? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Tasya, siapa? Silakan. Getaran yang merambat. Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, bagus sekali. Ada yang tahu bagaimana apa contohnya gelombang? Air laut. Oke. Nah, sekarang materi kita untuk hari ini itu masih lanjutan dari gelombang. Materi yang kemarin. Masih lanjutan dari materi yang kemarin. Dan untuk materi kita pada pagi hari ini, subtemanya itu adalah karakteristik gelombang mekanik. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, melalui metode diskusi, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik gelombang mekanik dengan bantuan media video dan PowerPoint dengan baik. Selanjutnya yang kedua, melalui metode percobaan sederhana
sifat-sifat gelombang mekanik dengan baik. Nah, selanjutnya, adapun kegiatan inti kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah fenomena. Ibu akan menampilkan sebuah fenomena yang berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi fenomenanya itu Ibu akan tampilkan dalam bentuk video. Videonya mohon disimak ya. Nah, setelah menonton videonya, apa yang kalian pikirkan? Air? Laut. Yang lain? Gelombang. Jadi, yang terlihat di video tadi itu adalah ada gelombang air laut. Nah, ada kira-kira yang berpikir bagaimana proses gelombang air laut itu bisa terjadi? Ada? Bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi, gelombang air laut itu bisa terjadi berdasarkan bagaimana kedalamannya, kemudian permukaan air lautnya, kemudian ada keadaan kebencanaan angin ya, nah itulah yang disebut sebagai karakteristik gelombang. Dan kemudian untuk lebih jelasnya, sebentar kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen itu sebuah percobaan sederhana yang berhubungan dengan sifat-sifat gelombang mekanik. Jadi sebentar kita akan melakukan eksperimen. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai materi dari karakteristik gelombang mekanik, silakan diperhatikan dulu materi yang Ibu sajikan berikut. Perhatikan materi PowerPoint yang Ibu sajikan sebentar. Dan sebelumnya Ibu bagi dulu materinya yang sudah Ibu PDF-kan. Ini bisa sambil dibaca. Silakan diperhatikan. Jadi yang pertama itu ada pengertian gelombang. Nah, apa itu pengertian gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi gejala gelombang bisa diamati dengan mudah. Contohnya itu gelombang air laut akibat hembusan angin. Jadi selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam gelombang. Jadi macam-macam gelombang itu yang pertama berdasarkan medium perabatannya, gelombang dibagi menjadi ada namanya gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya jika tidak ada mediumnya maka gelombang itu tidak akan pernah terjadi. Contohnya adalah gelombang air laut dan gelombang air. Selanjutnya ada namanya gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi ada namanya gelombang transversal. Nah, apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah
kelambatannya. Contohnya adalah gelombang kali. Kemudian ada namanya gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah datangnya sejajar dengan arah kelambatannya. Contohnya itu adalah gas, atau biasa kalian mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah flare. Selanjutnya, berdasarkan amplitudonya. Jadi berdasarkan amplitudonya itu gelombang dibedakan menjadi ada namanya gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Selanjutnya, berikut ada besaran-besaran di dalam gelombang. Jadi besaran-besaran di dalam gelombang itu ada beberapa macam. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo itu disimbolkan dengan A kapital. Jadi di mana amplitudo itu adalah timpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Kemudian ada namanya panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini yang disimbolkan dengan lambda. Jadi yang seperti yang tanda seperti huruf Y terbalik itu dibaca lambda. Jadi jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau dua limbah yang berdekatan. Sedangkan jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang itu adalah jarak antara dua lapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Selanjutnya ada frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk di setiap detiknya. Dan secara matematisnya dapat dituliskan E sama dengan N per T. Kemudian ada periode. Jadi periode itu disimbolkan dengan huruf T kapital. Jadi periode di mana periode itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Selanjutnya ada namanya cepat lambat gelombang. Jadi cepat lambat gelombang ini disimbolkan dengan P. Di mana cepat lambat ini adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Yang bisa secara matematisnya dapat dituliskan V sama dengan lambda dikali dengan E, atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Kemudian ada sifat-sifat gelombang. Jadi sifat-sifat gelombang ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada namanya pembiasan atau biasa disebut dengan refraksi. Jadi pembiasan itu merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada difraksi atau biasa disebut dengan pelenturan. Jadi difraksi ini adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini biasa disebut sebagai pemantulan. Jadi refleksi adalah perubahan arah rambut gelombang saat bertemu dengan bidang atas dua medium. Kemudian dispersi. Nah, di sini dispersi. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Karena ya. Jadi peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi itu adalah dispersi. Di mana dispersi ini adalah penguraian warna polikromatik atau warna putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Jadi cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi warna pelangi. Jumlahnya berapa warna pelangi? 7 ya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi warna pelangi itu awalnya dia cuma berwarna putih, tapi ketika dia dilewatkan melalui prisma, maka akan terbentuk menjadi beberapa warna. Selanjutnya, interferensi. Jadi interferensi adalah perpaduan antara
ini dapat didapati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren. Nah ini, apakah kalian sudah paham tentang karakteristik gelombang? Nah, contoh soalnya ada di lembar PDF yang dibagikan, bisa dibaca sendiri ya. Nah, itu tadi materi singkat mengenai karakteristik gelombang. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya supaya kita lebih mengenal bagaimana sifat-sifat dari gelombang itu, kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Silakan pembagian yang kita sepakati kemarin. Silakan bergabung dulu dengan teman kelompoknya. Sudah? Oke. Karena kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini. Dalam LKPD ini berisi lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Jadi kalian harus berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Seperti itu ya. Dan sebentar setelah LKPD-nya selesai dikerja, atau percobaannya selesai dikerjakan dan LKPD-nya sudah selesai, ada sesi presentasi. Jadi ada setiap perwakilan kelompok, ada perwakilan kelompok nanti yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Boleh seperti itu? Sekarang kita bagi dulu LKPD-nya. Setiap perwakilan kelompok maju dulu ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Sudah dapat semua alat dan bahannya? Nah, sekarang perhatikan cara kerjanya. Diperhatikan cara kerjanya. Yang pertama di situ adalah untuk percobaan pertama, tuangkan air ke dalam wadah. Sudah ya? Sudah berisi semua airnya. Kemudian tambahkan pewarnanya. Sudah ya? Nah, setelah itu miringkan wadah beberapa derajat. Ini untuk percobaan pertama. Ini untuk percobaan pertama, miringkan wadah beberapa derajat. Kemudian setelah itu perhatikan apa yang terjadi. Oke, apakah terbukti? Percobaan yang kedua di sini adalah kita akan membuktikan bahwa gelombang itu dapat dibelokkan. Jadi gunakan kardusnya yang ada yang terbentuk itu, celupkan kardusnya ke dalam wadah yang berisi air. Jadi pastikan dulu airnya tenang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, ketika kita meneteskan air ke dalam wadah, bagaimana yang terjadi? Ini kan. Ambil ibu. Bagaimana?
Percobaan kedua ini kemana? Apakah terbukti? Terbukti ya bahwa gelombang itu dapat dibelokkan. Jadi dia mengikuti dia melewati celah sempit yang ada pada kardus. Nah selanjutnya percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga itu adalah masukkan pensil ke dalam wadah yang berisi air. Jadi kita pakai wadah yang gelas. Bisa kan? Bisa. Lepas. Sama Ji. Nah, bagaimana kelihatan? Ada percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat itu adalah gelombang dapat dipadukan. Jadi kita pakai wadah yang segi empat lagi. Kita pakai wadah yang segi empat. Gelombang dapat dipadukan. Jadi dengan meneteskan, kasih tanam dulu airnya. Habis itu kita meneteskan, ada bedanya waktu yang berbeda dan bagaimana bentuk gelombangnya. Silakan diamati. Kasih waktu bersamaan. Bagaimana bentuk gelombangnya? Oh ya dong, tadi. Lagi. Oke, bersamaan. Bagaimana gelombangnya? Ketemu toh? Bertemu gelombang antara dari pipet yang satu dengan pipet yang lainnya. Ketemu gelombangnya seperti tadi. Mengerjakan LKPD-nya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di setiap persoalannya. Jadi pertanyaan atau soal yang ada di LKPD silakan dijawab berdasarkan hasil praktikum yang kalian kerjakan atau hasil percobaan yang kalian kerjakan tadi. Kemudian bisa ditambahkan dengan menggunakan materi PDF yang dibagikan tadi. Bisa juga menggunakan buku paket yang kalian punya atau dari internet. Ya silakan dikerjakan, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Nah, bagaimana LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Jadi kelompok berapa yang bersedia mempresentasikan hasil kerjanya di depan? Itu yang berikan dulu apa kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya di samping kiri saya Adriawan. Langsung saja. Jadi percobaan pertama, refleksi atau gelombang dapat dipantulkan. Percobaan membuktikan bahwa gelombang datang dapat dipantulkan kembali biasanya terjadi pada gelombang bunyi. Dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang. Gelombang akan mengalami pemantulan apabila muka gelombang mengenai penghalang yang keras. Jika penghalang lunak seperti busa atau kain, gelombang akan diserap bukan dipantulkan. Percobaan kedua difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Pada percobaan ini, pada saat air diteteskan, muka gelombang melewati celah sempit pada kardus sehingga gelombang mengalami pembelokan. Percobaan ketiga, refraksi atau gelombang dapat dibiaskan.
Refraksi merupakan peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini terjadi apabila gelombang melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda atau indeks bias menyatukan kerapatan suatu medium. Dalam hal ini, pensil terlihat patah karena indeks bias pada pensil antara permukaan luar dan permukaan dalam air berbeda. Kegiatan ini mengakibatkan perubahan cepat lambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang. Perambatan gelombang berbelok mendekati garis normal dan kerapatan medium di permukaan luar atau renggang. Pertanyaan destruktif atau tak sepase. Gelombang yang tak sepase tidak akan mengalami perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang sama. Pada percobaan ini, air tetesan pertama dengan air tetesan kedua diteteskan secara tidak bersamaan karena pada saat meneteskan air dilakukan dalam waktu yang berbeda atau jeda waktu beberapa detik sehingga tidak terjadi perpaduan atau tabrakan antar gelombang atau sepase. Gelombang ini mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Pada percobaan ini, air diteteskan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan gelombang mengalami perpaduan atau tabrakan. Kesimpulannya, 1. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. 2. Semakin sempit celah karton yang digunakan, maka semakin pendek gelombang yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah karton yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin panjang. 3. Penerapan gelombang mekanik terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti gelombang air laut, gelombang gempa, gelombang bunyi, gelombang kali dan sebagainya. Nah, tadi hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat luar biasa, bagus sekali ya dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang waktunya saya kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Yang bisa menanggapi dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Jadi presentasi tadi yang sangat mengagumkan. Saya terkesan dengan cara Anda menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang dengan begitu jelas dan sangat mengesankan. Bagaimana cara Anda menjelaskan tentang teori-teori dan percobaan yang terima kasih atas membantu kita semua memahami konsep gelombang dengan baik. Terima kasih karena telah berbagi pengalamannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari tanggapannya dari kelompok 3 ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi tepat sekali dari pendapat dari presentasi dari kelompok 2 bahwa sifat-sifat gelombang itu ada beberapa macam. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita mendapatkan ada 4 macam sifat gelombang dari gelombang mekanik. Yang pertama itu adalah refleksi, di mana refleksi ini dapat dipantulkan. Selanjutnya adalah difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi atau gelombang dapat dibiaskan.
Dan yang terakhir adalah interferensi, maka gelombang dapat dipadukan. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sekarang waktunya ibu yang akan mengecek pemahaman kalian. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu itu akan mendapat nilai plus. Oke? Siapapun itu silakan angkat tangan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah jelaskan bagaimana karakteristik dari gelombang mekanik. Oke, silakan Reski Aditya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium materi seperti air dan udara. Memiliki beberapa karakteristik seperti amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang persatuan waktu. Panjang gelombang adalah jarak antara dua pusat berturut-turut, dan kecepatan adalah kecepatan rambat gelombang melalui medium. Oke, tepat sekali ya jawaban dari Reski Aditya. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk Reski Aditya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi betul sekali bahwa karakteristik dari gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat melalui medium seperti air, udara, dan memiliki karakteristik. Karakteristiknya itu yaitu dia memiliki amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang atau kecepatan gelombang ya. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Fadila. Kesimpulannya adalah dari pembelajaran tentang karakteristik gelombang mekanik dapat disimpulkan bahwa gelombang mekanik adalah fenomena yang melibatkan perambatan energi melalui medium materi. Karakteristik utamanya termasuk amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan. Amplitudo menggambarkan tinggi gelombang, frekuensi adalah jumlah gelombang persatuan waktu, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berturut-turut, dan kecepatan adalah kecepatan rambat gelombang melalui medium. Oke, sudah? Oke. Berikan hapus dulu untuk Fadila. Jadi tepat sekali bahwa karakteristik gelombang mekanik itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa padat, cair, dan gas. Contohnya adalah gelombang suara yang merambat melalui udara atau gelombang teknik yang merambat melalui bumi. Selanjutnya ada gelombang mekanik memiliki beberapa sifat. Sifatnya itu adalah kepastian atau bisa dibentukkan, kemudian difraksi, interferensi, dan pembiasan. Dan semuanya ini bergantung pada karakteristik medium yang dilaluinya. Selanjutnya amplitudo. Amplitudo ini adalah tinggi maksimum perpindahan partikel-partikel medium dari posisi keseimbangannya. Selanjutnya panjang gelombang. Dan apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak berturut-turut atau dua lembang berturut-turut dari gelombang tersebut. Selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi gelombang adalah jumlah lengkap osilasi yang terjadi di setiap detiknya. Kemudian kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu tergantung dari sifat mediumnya. Misalnya gelombang suara merambat melalui cepat dalam air daripada udara karena kepadatan air yang lebih tinggi. Selanjutnya ada beberapa gelombang mekanik seperti gelombang seismik, polarisasi, yang berarti perpindahan partikel-partikel medium terbatas pada satu arah tertentu. Jadi dengan memahami
berkaitan. Nah, selanjutnya, sekarang saatnya kita melakukan evaluasi. Jadi, Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan sebentar ya. Jadi tugasnya ini soal berupa soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor. Waktu untuk mengerjakan soalnya saya kasih waktu 1 menit. Silakan dikerjakan lembar evaluasinya secara mandiri. Kemudian yang sudah selesai bisa dikumpul di depan. Selesai, silakan dikumpul di depan. Yang nomor PDF-nya bisa dibawa ke rumah untuk dipelajari. Ya. Oke, lembar jawabannya Ibu bagi ke saya. Atau ada satu orang yang mewakili membagikan temannya sebentar? Nanti ya, minta tolong dibagikan ke temannya sebentar lembar jawabannya. Waktunya refleksi. Jadi Ibu akan bertanya. Pertanyaannya Ibu, bagaimana perasaan kalian setelah belajar fisika pada hari ini? Senang ya? Apakah kalian masih mau belajar seperti ini lagi? Iya. Oke, untuk pertemuan berikut kita akan belajar seperti ini lagi kalau kalian suka. Nah, untuk materi kita selanjutnya itu adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dan bagian-bagiannya itu adalah persamaan gelombang, kemudian besaran gelombang. Oke, terima kasih. Dan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap bersemangat. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.